Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Fa'aqulu ila hadratin nabiyil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa nahusu khususan muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Abu Abdullah Muhammad bin Dawud As-Sunhaji. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afi minhum waj'alil jannata maswahum wa ma'wahum wa bi barakatin maqamatihim iftah qulubana futuhal arifin lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma dzanantu wa akhwatuha fa innaha tansibul mubtada'a wal khabara ala annahuma maf'ulan laha. Yang terakhir atau yang ketiga daripada amil-amil yang merusak susunan mubtada dan khobar adalah zonna beserta teman-temannya. Seperti yang sudah dijelaskan, zonna beserta teman-temannya itu adalah mengamal menasabkan mubtada dan menasabkan khobar, yang mana keduanya nanti dijadikan sebagai maf'ulnya, dijadikan sebagai dua maf'ulnya. Mubtada menjadi maf'ul pertamanya, khobar menjadi maf'ul yang keduanya. Namun pengamalan demikian, pengamalan zonna beserta teman-temannya tansibul mubtada awal khobar ala annahuma maf'ulan laha itu selama tidak ditaklek dan tidak diilgha. Selama tidak ditaklek, selama tidak diilgha. Taklek adalah ibtalul amal lafzon, la mahallan. Taklek adalah ibtalul amal lafzon la mahallan bisa babi tawassuti malahu as-sodaratu bainaha wa baina ma'mulaiha. Taklek adalah pembatalan amal secara lafaz, tidak secara makna, tidak secara mahal. Kenapa demikian? Bisa babi tawassutima, dengan sebab di tengah-tengahi, dengan sebab antara zonna beserta dua ma'mulnya itu ditengah-tengahi oleh sesuatu yang harus di permulaan kalam. Saya ulangi, taklek adalah ibtalul amal lafzan la mahallan bisa babi tawassuti ma lahu as-sodaratu bainaha wa baina ma'mulaiha. Pembatalan amal secara lafaz, tidak secara mahal, dengan sebab di tengah-tengahi oleh sesuatu yang seharusnya berada di permulaan kalam. Contoh, alimtu la zaidun atau zonantu la zaidun qaimun. Zonantu la zaidun qaimun. Aku menduga sesungguhnya Zaid itu berdiri. Nah ini, zonna tidak bisa mengamal tansibul isma wa tarfa, tansibul mubtada wal khobar. Kenapa? Karena ini terkena penyakit taklek. Taklek itu ibtalul amal, membatalkan pengamalannya zonna secara lafaz. Artinya secara lafaz tidak bisa la zaidan, la qaiman, tidak bisa. Tapi mahalnya tetap, artinya
mahalnya la Zaidun ini menjadi mahalnya lafaz la Zaidun ini adalah nasab, menjadi maf'ul pertamanya lafaz zonna. Begitu juga lafaz qaimun, mahalnya mahal nasab menjadi maf'ul keduanya lafaz zonna. Ini namanya taklek. Terus tadi selama tidak ilgho. Ilgho adalah ibtalul amal lafzun wa mahallan, pembatalan amal secara lafaz dan mahal. Kenapa? Lidul fil amili bitawassutihi au ta'akhurihi. Dengan sebab lemahnya amil, lemahnya donna beserta teman-temannya dikarenakan disebabkan berada di tengah-tengah atau berada di akhir. Contoh, Zaidun zonantu qaimun. Zaidun zonantu qaimun. Contoh lain. Contoh yang berada di akhir seperti lafaz qaimun, Zaidun qaimun zonantu. Lafaz zonantu ini tidak lagi tansibul isma wa tarfa'ul wa tansibul mubtada wal khobar. Kenapa? Karena ini kena hukum ilgho, yaitu pembatalan amal. Artinya zonantu ini pengamalannya batal secara lafaz dan mahal. Artinya Zaidun ini secara lafaz tidak diamal oleh zonantu, secara mahal juga tidak diamal oleh zonantu. Kenapa? Karena zonantu ini dianggap lemah untuk mengamal, dianggap lemah, tidak kuat untuk mengamal. Kenapa dianggap lemah, dianggap tidak kuat? Karena zona posisinya, amil ini posisinya berada di tengah-tengah. Kalau ini lebih parah, posisinya ada di akhir. Ini adalah istilah ilgho dan taklek. Ilgho adalah ibtalul amal lafzan la mahallan bisababi tawassuti malahu as-sadaratu. Terus kalau taklek adalah itu taklek ya. Kalau ilgho adalah ibtalul amal lafzan wa mahallan lidu'fil amili bitawassutihi aw ta'akhurihi. Itu. Lah, zonna beserta teman-temannya kalau terbebas dari istilah ilgho dan taklek, maka ya seperti semula, yaitu tansibul mubtada wal khobar, menasabkan mubtada dan khobar, yang keduanya dijadikan sebagai maf'ulnya. Nah, nanti zonna beserta teman-temannya itu jumlahnya ada 10 seperti yang sudah saya gambarkan ini, seperti yang sudah saya tulis ini. Zonnantu azibtu ila akhirih sampai sami'tu. Lah, nanti ke-10 ini dibagi menjadi 4 kelompok ya. Kelompok yang pertama yufidu tarjiha wuqu'il khobar, memberikan faidah mengunggulkan terjadinya khobar. Dan ini ada 4 fiil, yaitu zonantu, hasibtu, khiltu, dan za'amtu. Jadi zonantu, hasibtu, khiltu, dan za'amtu ini adalah faidahnya tarjiha wuqu'il khobar, mengunggulkan terjadinya khobar. Contoh, zonantu Zaidan iman. Aku menduga Pak Zaid sebagai orang yang berdiri. Nah ini dugaan berarti termasuk pekerjaan hati. Kalau dugaan, jadi dugaan itu ada istilah syak atau istilah zon.
Kalau syak 50-50, benaran terjadinya itu 50-50, 50-50. Lah, kalau zona, dan 4 dan 3 teman yang lainnya ini lebih mengunggulkan terjadinya khobar. Artinya lebih dominan imannya itu daripada tidak imannya. Jadi kabar Zaid berdiri itu terjadinya lebih kuat, lebih unggul. Tarjiha wuqu'il khobar. Ini faidah zonantu dan 3 teman lainnya. Kelompok yang kedua, tufidu ataupun yufidu al-yakina wa tahqiqa wuqu'il khobari, memberikan faidah keyakinan terjadinya khobar. Keyakinan terjadinya khobar, memberikan faidah yakin terjadinya khobar. Dan ini ada 3 fiil, yaitu ro'aitu, alimtu, dan wajadtu. Ro'aitu, alimtu, dan wajadtu. Jadi ro'aitu, alimtu, dan wajadtu ini memberikan faidah al-yakin wa tahqiqa wuqu'il khobar, memberikan keyakinan dan betul-betul benar-benar nyata terjadinya khobar. Contoh, ro'aitu Muhammadan, ro'aitu Muhammadan muflihan misalnya. Muflihan sebagai orang yang aku melihat, aku meyakini Pak Muhammad adalah orang yang meyakini Pak Muhammad sebagai orang yang sukses. Tadinya kan Muhammadun muflihun. Muhammadun muflihun. Ini masih sekedar khobar. Ya. Pak Muhammad adalah orang yang sukses. Ini sekedar khobar. Khobar itu muhtamilun lisidqi wal kidbi. Cuman setelah dimasuki ro'a itu, maka menjadi yakin bahwa khobar ataupun muflihun ini benar-benar terjadi kepada Pak Muhammad. Artinya Pak Muhammad benar-benar yakin Pak Muhammad itu benar-benar sebagai orang yang sukses. Nah, ini faidah daripada ro'a itu, alimtu, dan wajadtu, yaitu yufidu al-yakina wa tahqiqa wuqu'il khobar, memberikan faidah yakin dan benar-benar terjadinya khobar. Yang ketiga adalah yufidu at-tasyira wal intiqala, memberikan faidah menjadikan atau memindah. Dan ini ada 2 fiil, yaitu ittakhadtu dan ja'altu. Saya contohkan, ja'altu adz-dzahaba khatiman. Aku menjadikan emas sebagai cincin. Sebagai cincin. Nah, berarti dari emas ke cincin. Ini kan berarti perpindahan emas ke cincin. Atau menjadikan emas dijadikan sebagai cincin. Lah, ini faidah daripada ittakhadtu dan ja'altu, yaitu at-tasyir wal intiqal. Tadinya sebelum ada ja'altu, az-zahabu khatimun. Zahab itu emas, emas itu cincin. Itu kan hanya sekedar khobar, atau bisa dijadikan emas, atau bisa diartikan seperti ini. Emas itu cincin. Kan kita masih atau kalau kita mau mengabarkan cincin itu terbuat dari emas, ya kan sulit ya. Belum ada kejelasan. Nah, setelah pemasukan jangan itu dimasuki jangan itu dimana ittakhadtu jangan itu adzhaba khatiman. Benar-benar zahab itu berpindah menjadi cincin. Terus yang terakhir sami'tu. Nah, sami'tu itu adalah berfaedah nisbatu sam'i, ya, yufidu an-nisbata fis sam'i, memberikan faedah
menisbatkan, memberikan hukum dalam pendengaran. Contoh, sami'tu Muhammadan ataupun yaqra'u ataupun qari'an. Sami'tu Muhammadan yaqra'u ataupun qari'an, terserah. Aku mendengar Muhammad membaca. Ya, aku mendengar Muhammad membaca. Tadi kan sebelum ada sami'tu itu ya Muhammad membaca. Ya, Muhammad membaca. Hanya sekedar habar. Habar itu bisa melalui bisa melalui hati, bisa melalui mata, bisa melalui tulisan surat misalnya. Tapi setelah ada sami'tu, maka habar itu khusus atau penisbat itu khusus melalui pendengaran. Itulah amil yang masuk pada susunan mubtada dan khobar. Jadi amil-amil yang merusak susunan mubtada khobar itu ada 3. Yang pertama, kana beserta teman-temannya yang mengamal tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Yang kedua, inna beserta teman-temannya yang mengamal tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Terus yang terakhir, dzonna, yaitu tansibul mubtada wal khobar ala annahuma maf'ulani laha. Jadi sudah selesai pembahasan tentang isim-isim yang dibaca rofa ke-6 sampai ke-6, ya, yaitu fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, isimnya kana, dan khobarnya inna. Nanti yang ketujuhnya yaitu tabi'un lil marfu, itu pada pertemuan yang akan datang. Semoga kita semua diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kemudahan untuk melakukan kebaikan. Untuk pertemuan kali ini dicukupkan. Semoga bermanfaat dan mendapatkan berkah dari pengarang kitab Jurmiyah, dan mari kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita dapatkan pada pertemuan kali ini, dengan harapan ketika kita membutuhkan Allah memberinya kembali. Wa ilauna wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.